Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Dwi Novianti untuk menemani teman-teman semua selama 20 menit ke depan untuk mengenal lebih dekat lagi tentang Bismillah. Dan kali ini tentunya saya juga tidak sendiri dong, masih ada Bu Sopwa SPDI. Terlihat begitu cantik hari ini Ibu, Alhamdulillah, begitu auranya cantiknya, Wi. begitu terpancar. Ibu di SMK Bismillah menjabat sebagai apa Bu? Kayak di SMK Bismillah, Ibu menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum. Bagian kurikulum? Ya, Wah, udah berapa lama Bu? Dari 2015, 2015. sampai sekarang 2021. Sekarang masih bertahan Masih. sebagai Wakasek Kurikulum. Alhamdulillah. Berarti sekitar 6 tahun. 6 tahun kurang ya. lebih. 6 tahun kurang. luar biasa, udah semakin ngelotok tentunya ya tentang kurikulum ya Bu. Semoga. Pendidikan terakhir Ibu di mana Bu? Pendidikan terakhir Ibu S1 ngambil di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Fakultas Kependidikan Islam, jurusannya Manajemen Pendidikan. Manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan. Berkaitan sekali ya dengan kurikulum. Ada kaitannya. memanage sekolah lah, memanage kurikulum yang baik mungkin ya untuk SMK. Kurikulum yang baik untuk SMK. Itu yang seperti apa Bu? Kurikulum yang baik itu? Sederhananya mungkin untuk kurikulum yang baik di SMK adalah kurikulum yang link and match dengan perusahaan. Artinya Link ada and match. kesesuaian dengan perusahaan. Link and match dengan perusahaan. Ya. Berarti ada kesesuaian ya Bu ya. Kesesuaiannya. Kurikulum yang ada di dunia industri Ya, dengan dikaitkan, sekolah dikaitkan dengan sekolah. Mm-mm. Tentunya bukan dalam hal pekerjaan ya, tapi lebih ke mata pelajaran yang memang nantinya aplikatifnya ada di perusahaan gitu. Sehingga nanti kan outputnya langsung bisa terserap oleh dunia usaha dan dunia industri. Jadi disesuaikan, Ya. misal perusahaan butuhnya apa nih, Ya. kemudian Betul. disesuaikan oleh kurikulum sekolah, Iya. dan nanti ketika lulusan SMK Bismillah sudah sesuai dengan Ya, apa yang dibutuhkan dan oleh langsung, perusahaan. terserap oleh perusahaan. Oh seperti itu. Yang membedakan nih Bu ya, yang membedakan pembelajaran di Bismillah dengan sekolah yang lain itu apa Bu? Ciri khasnya? Ciri khas mungkin ya. SMK Bismillah, Sekolah Menengah Kejuruan Bismillah ini kan di bawah naungan yayasan ya. Yayasan Pondok Pesantren Bismillah. Perlu digarisbawahi Pondok Pesantren Bismillah. Mau tidak mau memang ada nilai plus di situ. Apa nilai? Nilai religiusnya. Ya, religius. Apa nilai plusnya itu? Yaitu religiusnya. Di kami ada program yang namanya pembiasaan sebelum masuk ke kegiatan proses pembelajaran inti. Apa itu program pembiasaan? Yakni program hafalan surat-surat khusus. Hafalan. Ya, hafalan surat-surat khusus. Kita ada sekitar 6 surat khusus yang harus dihafal atau minimal dikuasai oleh seluruh siswa. Di kelas 10 contohnya, di kelas 10 itu ada 2 surat. Yang di semester pertama itu Quran surat Yasin, kemudian di semester keduanya itu Quran surat As-Sajdah. Nanti masuk ke kelas 11. Kelas 11 nanti ada pembiasaan khusus Quran surat Al-Waqiah. Kemudian masuk ke semester 2-nya atau semester 4 kali ya. Semester 4-nya itu Quran surat Al-Mulk. Nanti masuk pada saat siswa masuk ke kelas 12 itu ada Quran surat Ar-Rahman yang harus dihafal, dan terakhir itu kembali ke surat Yasin sebagai program untuk pengambilan ijazah. Mahar lah, bahasa sederhananya itu mahar. Mahar pengambilan untuk ijazah. menebus ijazah ya. Pengambilan ijazah. Untuk pengambilan ijazah salah satunya harus menghafal surat Yasin. Itu menjadi nilai plus ya. Dan ini saya pikir ada kaitan dengan program pemerintah ya, yang sekarang sudah booming, yaitu profil pelajar Pancasila. Salah satu poinnya adalah peserta didik yang beriman kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, dengan program itu saya berharap ya kita memiliki
lulusan-lulusan atau peserta didik SMK Bismillah yang berbudi pekerti yang luhur, berakhlak mulia. Saya pikir gitu. Luar biasa ya Bu ya. Berjalannya sekolah tentu disetiri oleh kurikulum yang baik juga. Kurang lebih seperti itu. Tapi dengan unsur-unsur yang lain lah. Ada Ditunjang dengan beberapa unsur yang lain juga. Ya betul. Tidak hanya kurikulum. Selain itu apa lagi Bu? Yang menjadi ciri khas pembelajaran dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain? Poinnya itu, yang kedua itu tadi yang disampaikan di awal, kita ada yang namanya link and match dengan perusahaan ya. Kenapa ada link and match? Ini kaitannya dengan program SMK Bismillah mendapatkan program SMK yang Center of Excellence. SMK Bismillah Center of Excellence. Itu di tahun 2020. Kemudian dilanjutkan dengan program yang sekarang yaitu SMK Bismillah PK, SMK Bismillah Pusat Keunggulan. Oh, berarti sekarang namanya sudah SMK PK. Kita pakai sistem kurikulum SMK PK, Pusat Keunggulan. Nah, itu apa itu Bu? Apa itu SMK Pusat Keunggulan? Tidak jauh berbeda sebetulnya dengan kurikulum K13 yang revisi, cuman memang ada beberapa tambahan mungkin ya. Yang membedakan SMK Bismillah dengan SMK yang lainnya, salah satunya tadi sudah di awal dijelaskan, yaitu kita punya program pembiasaannya. Kemudian ada juga kurikulum yang sudah link and match atau disesuaikan dengan perusahaan, kebutuhan perusahaan. Yang ketiga adalah kita mendapatkan program SMK Pusat Keunggulan, dan itu tidak semua sekolah mendapatkan program itu, karena program SMK Pusat Keunggulan ini adalah lanjutan dari program SMK COE atau SMK Center of Excellence. Kedepannya nanti dijadikan rujukan untuk sekolah-sekolah yang lain. Itu menjadi sekolah percontohan. Apa itu Bu? Se-kabupaten, sekecamatan atau seprovinsi kah? Sekabupaten itu ada dua SMK yang terpilih, satu kabupaten dari sekian jumlah SMK. Dari sekian banyaknya SMK yang ada di kabupaten, cuman SMK Bismillah, cuman dua SMK. Dua SMK. Salah satunya adalah SMK Bismillah. Dan itu menjadi satu keunggulan ya, keunggulan dan kelebihan. Dan juga kebanggaan untuk kita tentunya pasti, ya. Ya sudah pasti. Berarti di SMK Bismillah itu tidak menggunakan K13 atau gimana Bu? Tetap menggunakan? Kurikulum K13 kita masih tetap menggunakan dan itu untuk kelas 11 dan kelas 12. Tapi khusus kelas 10 kita menggunakan kurikulum SMK PK. Yang kelas 10 tahun ini. Kita sudah mulai menggunakan kurikulum SMK PK. Tetapi kalau untuk kelas 11 dan 12 yang tahun ini masih menggunakan kurikulum K13 revisi 2018. Itu kira-kira. Kemudian Bu, di SMK Bismillah itu ada jurusan apa aja sih Bu? Oke, ada. Kayaknya banyak banget gitu ya. Banyak jurusan di Bismillah itu. Ya, siap. Jurusan banyak ya, jurusan banyak sudah pasti untuk program SMK. Tetapi khusus SMK, di SMK Bismillah kita punya 3 bidang keahlian dengan 5 program keahlian atau mungkin 5 jurusan. Kalau dulu di K13 ada namanya jurusan gitu ya. Tapi kita tidak ada bahasa jurusan lagi, yang ada adalah program keahlian. Apa jurusan sama saja dengan program keahlian gitu ya? Ya, 3 bidang keahlian itu yakni yang pertama bidang keahlian teknik informatika ya. Di bidang keahlian teknik informatika itu ada program keahlian atau jurusan teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Kalau dulu mungkin TKJ. Dulu TKJ. Sekarang diganti istilahnya yaitu teknik jaringan komputer dan jaringan komputer dan telekomunikasi. Kalau disingkat jadi apa ya? TJKT mungkin. TJKT. Tadinya TKJ jadi TJKT. Luar biasa, ini makin ribet ini ya. Dan komunikasi.
ini masih apa ya, membiasakan istilah ini ya, karena memang baru SMKPK ini program tahun ini. Baru tahun ini Iya, ya? tahun ini baru program tahun ini, dan ini di sekolah tertentu yang tadi disampaikan. Kemudian ada bidang keahlian bisnis manajemen. Bidang keahlian bisnis manajemen. manajemen. Di bisnis manajemen itu ada 3 program keahlian atau ada 3 jurusan. Yang pertama itu jurusan atau program keahlian pemasaran. Kemudian ada yang namanya akuntansi dan keuangan lembaga, atau disingkat kita sering menyingkatnya AKL. AKL. Ya, tadi pemasaran Itu tahun lalu AKL. Kalau tahun ini? Tahun lalu AKL. Tahun sekarang setelah ada SMKPK masih tetap AKL. Oh, masih tetap AKL. Nah, cuman tadi yang pemasaran. Tahun yang lalu ada istilahnya itu bisnis daring pemasaran atau disingkat BDP. Sekarang jadi pemasaran. Kira-kira apa singkatannya? PMS ya? PMS. Pemasaran PMS. Aduh, PMS jadi sensitif nih, Bu. Sensitif ya. Jadi kemudian ada lagi program keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Dulu istilahnya itu OTKP. OTKP. Otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Sekarang setelah ada SMKPK diganti dengan manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Disingkat dengan apa tuh, Bu? MPLB gitu. MPLB, bukan MPLS nih. Bukan. Hampir mirip nih. MPLB MPLB dan dengan B. MPLS. S-nya diganti dengan B. Jadi MPLB, manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Pokoknya kalau ingat MPLS, ingat MPLB gitu ya. Jadi nggak asing ya dengan jurusan nanti peserta didik yang mengambil jurusan program keahlian MPLB. Gitu tuh ya. Kemudian yang terakhir itu ada bidang keahlian seni dan ekonomi kreatif. Oh, ada bidang keahlian seni juga. Nah, di bawahnya itu ada jurusan dasar komunikasi visual, atau kita bisa singkat dengan DKV. DKV, dasar komunikasi visual. Itu dulunya apa, Bu? MM ya. Dulu MM. Multimedia. Sekarang jadi dasar komunikasi visual. Komunikasi visual, DKV. Ya. Banyak istilah yang berbeda. Tapi isinya gimana tuh, Bu? Ada Isinya yang sama. berbeda juga atau sama? Masih sama, sebetulnya masih sama gitu ya. Struktur kemudian pelajarannya hampir sama. Gitu tuh ya. Kalau untuk multimedia atau DKV yang istilahnya sekarang kan masih tetap fokusnya di podcasting, ini seperti yang kita lakukan, kemudian perfilman gitu tuh ya. Kalau untuk TKJ masih tentang merakit komputer, laptop, kemudian wifi, pasang wifi ya. Kemudian tadi itu MPLB ya. Atau kalau dulu bahasanya OTKP masih tentang kaitan dengan kantor ya, pekerjaan kantor, menangani telepon, surat menyurat, akuntansi dan keuangan kearsipan lembaga, gitu ya. Kearsipan itu masuk juga MPLB. AKL atau akuntansi keuangan dan lembaga itu masih tentang keuangan ya. Tentang keuangan, tentang audit. Gitu ya, audit keuangan di perusahaan. Dan terakhir itu tentang pemasaran. BDP itu tentang dunia pasar lah. Dunia pasar retail, itu dunia retail. Pemasaran itu kita programnya dengan perusahaan lah. Dengan perusahaan. Ya, yaitu Alfa, kelas Alfa. Kita Alfamart. sering mengenal di sekolah juga dengan istilah kelas Alfa. Oh, ada kelas Alfa juga ya, Bu? Pemasaran itu kenapa kelas Alfa? Karena memang kita sudah bekerja sama dengan perusahaan Alfa. Dan dengar-dengar nih, Bu ya, di kelas Alfa ini ketika sudah lulus itu jabatannya udah sama dengan yang udah bekerja 1 tahun di Alfa. Itu betul, Bu? Betul, itu keuntungan. Luar biasa ya. Jadi di SMK Bismillah itu yang ingin kerja di Alfa tinggal masuk aja ke jurusan Alfamart Kelas ya, Bu ya. Alfamart. Nah, di situ udah banyak dipelajari tentang Karena pemasaran. Kan, setelah lulus siswa langsung bisa bekerja. Langsung bekerja ya. Karena tadi di awal sudah ada link and match. Ya, link and match atau penyesuaian kurikulum dengan dunia usaha atau dunia industri. Iya, berbeda halnya dengan sekolah yang lain. Betul. Mungkin ketika lulus dari jurusan dari SMK atau SMA ketika ingin kerja di Alfa ya mulai dari nol gitu kan ya. Tapi kalau di SMK Bismillah ya jabatannya udah setara dengan yang udah 1 tahun di Alfa. Ya, gitu. betul. Luar itu biasa. satu kelebihan.
Kemudian Bu, untuk penyesuaian kerja nih, ya dari TKJ itu nanti larinya kemana sih Bu? Contoh dari TKJ ini, TKJ larinya kemana? TKJ Kerjanya gitu, nanti prospek kerja ke depannya. ke jaringan mungkin ya. Ke perusahaan-perusahaan yang basisnya jaringan atau telekomunikasi, Telkomsel bisa jadi banyak sih. Yang udah sebetulnya. bekerja sama salah satunya Iya. Telkomsel. Iya, iya atau misalkan ke perusahaan-perusahaan yang basisnya itu ya Percetakan, kayak gitu. percetakan itu Oh, nanti percetakan maksudnya ke desain DKV. komunikasi visual ya ke percetakan. Intinya untuk jurusan TKJ bisa mungkin masuk ke perusahaan-perusahaan yang basisnya itu jaringan atau telekomunikasi. Dan juga sekalipun memang bukan jadi karyawan yang jurusan TKJ bisa juga menjadi seorang wirausaha ya Bu ya. Oh iya itu Soalnya poinnya. banyak juga yang lulusan SMK Bismillah jurusan TKJ ini yang udah bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang itu kayak pasang poinnya. wifi Ya, gitu. ya, itu poinnya ke situ. Kemudian apalagi tuh Bu? Untuk spesifiknya jurusan TKJ ini. Selain tadi pasang jaringan, kemudian pasang wifi ya. Mungkin saya pikir tadi kaitan dengan berwirausaha bisa buka apa namanya tuh kalau ini tuh tentang bongkar pasang Bongkar pasang komputer juga bisa gitu ya. tuh ya. Laptop misalkan merakit CCTV PC. juga Bu. Bisa kaitannya bisa Luar mengakses biasa itu. ya. Ya. Kemudian kalau jurusan yang lain? Jurusan untuk AKL kemudian MPLB kita sudah ada kerjasama dengan perusahaan-perusahaan gitu ya. Salah satunya adalah Mitsuba kemudian NS dan kita akan output kita akan diserap oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Artinya tidak mesti misalkan jurusan akuntansi harus jadi akuntan, tidak seperti Tidak itu ya. juga. Kemudian jurusan MPLB manajemen perkantoran dan layanan bisnis berarti dia harus jadi sekretaris, tidak juga. Tapi intinya kan yang tadi sudah saya sampaikan bahwasanya kurikulum SMK Bismillah sudah link and match dengan perusahaan. Pada saat dia masuk ke dunia usaha, dunia industri, anak sudah Dudi tidak itu ya merasa Bu ya. canggung Dunia gitu loh. usaha Sudah dan tahu dunia gitu loh. industri. Sudah Sudah nggak aneh ya, lagi, sudah tidak nggak aneh kaget lagi. gitu ya Bu Iya, ya. sudah tahu dan sudah paham. Karena di kita juga kan ada budaya kerja juga sudah ada bagaimana cara disiplin yang baik, bagaimana cara kita pada saat kita sudah bekerja di perusahaan harus seperti apa, adalah pembekalan itu. Budaya kerja yang seperti apa Bu yang diterapkan di SMK Bismillah? Contoh simpelnya adalah soal disiplin ya, bagaimana siswa bisa berdisiplin saat masuk sekolah gitu loh. Saat masuk Tepat waktu ya, harus tepat gitu tuh. waktu. Kita juga Kemudian ada- dari segi pakaian juga. iya, itu juga sama. Contoh kecil kan seperti itu. Contoh kecilnya. Itu mungkin. Kalau untuk DKV penasaran nih Bu, untuk DKV kan kayak ada broadcast juga ya, podcast juga. Nah, itu biasanya udah kerjasamanya udah sama perusahaan mana? Kalau untuk podcast sendiri memang masih secara spesifik memang kita masih belum ya, tapi kita akan merintis ya ke arah situ. Kita akan merintis artinya MOU dengan perusahaan-perusahaan yang kaitannya dengan jurusan podcast ke depan. Contohnya mungkin kayak Banten TV ya yang udah Bisa, bekerja atau, sama ya perusahaan yang bergerak di bidang percetakan juga bisa. dari bidang percetakan. Dan Bismillah juga punya Bismitek, betul Ibu? Bismitek Iya. ya. Nah, ada. itu juga salah satu terobosan dari Ya. jurusan DKV ini ya Bu ya. TKJ sama DKV di situ ada. Ada percetakan, Iya, kemudian spanduk mau cetak undangan juga bisa ya Bu ya di situ ya. Bisa. Ibu mau nikah lagi juga boleh bikin surat undangannya di Bismitek. Siap, jadi nggak usah jauh-jauh ya. Iya, Di bisa Bismillah disponsorin oleh sudah. Iya, Bismitek. di Bismillah sudah. Ya, sudah lengkap Ibu, tinggal kontak aja butuh undangan ada yang bikin. Butuh MC sih ada. gitu. Luar biasa ya Bu ya. Iya. Oh iya Bu, di masa pandemi ini kan pasti sangat berdampak dalam dunia pendidikan, betul ya Bu ya? Nah, Ya. bagaimana cara sekolah SMK Bismillah ini mengatasi masa pandemi yang begitu memiliki kendala untuk anak-anak belajar? Pandemi
kemudian PPKM, pembatasan. Ya sekarang sedang berlaku PPKM ya. Ya, PPKM gitu Pembatasan, ya. P-nya apa itu? pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Memang ini polemik ya. Polemik, kenapa polemik? Kadang-kadang jadi buah si malakama juga. Kita pengen menerapkan daring secara maksimal, secara utuh, tapi kondisi yang memang tidak memungkinkan ya. Tidak bisa dipungkiri kita masih di daerah yang sedikit pedesaannya gitu. Jadi soal jaringan dan akses untuk internet itu agak Sinyalnya agak susah ya. Sinyal agak susah sekali gitu tuh ya. Tetapi kita jangan mempermasalahkan itu. Kita tetap ikut aturan apa yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Kemarin di sebelum awal tahun ajaran baru sudah disosialisasikan bahwasanya akan ada tatap muka gitu ya. Ternyata pada pelaksanaannya masuk ke bulan Juli gitu ya. Juli itu sudah ternyata pandemi Semakin meningkat. Akhirnya keluar surat tentang surat edaran tentang PPKM tadi. Nah selama PPKM itu gimana? Mau tidak mau SMK Bismillah dalam hal ini harus mencoba berinovasi gitu tuh ya. Gimana caranya pembelajaran masih tetap berjalan. Kita sudah hampir mau masuk ke 2 tahun ya, 1 tahun lebih. Pandemi ini kan di bulan Maret tahun lalu gitu. Sekarang udah hampir 1 tahun setengah. Jadi sudah ada gambaran mungkin ya. Tahun yang kemarin juga kita tahun kemarin kita pakai daring. Pembelajaran sistemnya daring, tetapi memang dengan menggunakan apa tuh? Kita punya aplikasi. Jangan lupa kita punya aplikasi SMK Bismillah punya aplikasi sendiri yaitu Jibas. Ya, Jibas, aplikasi Jibas. Semua pembelajaran akan diakses lewat aplikasi tersebut, baik siswa, baik guru. Jadi penugasan apapun itu diupload di Jibas ya. Jadi aplikasi Jibas atau Jibas adalah sebagai tumpuan pembelajaran di SMK Bismillah. Selain mungkin nanti ada aplikasi lain yang akan menunjang, tapi poinnya adalah tumpuan pembelajaran di kita lewat aplikasi Jibas. Sekarang ini kita masih memberlakukan PPKM dalam arti pembelajaran kita ke depan itu masih menggunakan daring dan lewat aplikasi Jibas. Cara menggunakan aplikasi Jibas seperti apa? Tentu saja nanti kita akan ada sosialisasi ke peserta didik baru, baik itu lewat berkoordinasi dengan wali kelas masing-masing, KM, kemudian unsur-unsur sekolah yang lain, sehingga siswa bisa mengakses Jibas dengan sangat mudah. Akses Jibas ini bisa khusus untuk di sekolah aksesnya atau bisa diakses di rumah juga? Oh, di rumah. Tentu saja tidak terbatas di sekolah, di rumah. Tidak ya. Di rumah jadi bisa diakses di rumah juga. Di rumah bisa diakses juga. Dan daring ini kan ke depan sih mudah-mudahan bisa dikombinasikan dengan pembelajaran luring ya. Artinya ada daring secara daring tapi ada juga pembelajaran lewat luring langsung gitu ya ke sekolah. Karena ada 2 metode Bu? Kemungkinan kita lihat perkembangannya tidak bisa diputuskan sekarang ini. Kita juga nggak bisa mentolerir soal kebijakan PPKM ya. Tidak mau juga ambil resiko khawatir ada masalah ke depannya. Untuk luring ya kita akan infokan gitu. Kita akan infokan. Kenapa harus ada luring? SMK Bismillah karena basisnya keahlian ya, kompetensi siswa yang harus kita kuatkan ya, mau tidak mau kita ada praktek, dan itu praktek tidak bisa lewat online gitu ya. Jadi online harus atau daring, tidak cukup dengan itu, tapi kita juga memang harus praktek langsung dan kita membutuhkan pembelajaran basis luring. Tapi itu nanti kita akan atur. Sementara ini masih belum bisa memakai sistem itu dulu. Kita pakai daring dulu. Gitu. Untuk nanti setelahnya nih Bu, mudah-mudahan PPKM segera berakhir. Semoga. Nanti itu langsung tatap muka atau seperti apa tindak lanjut dari sekolah rencananya? Belum langsung ke tatap muka. Mungkin kita lihat kondisi dulu. Pandeminya kita masih lihat sangat kondisi aturan dari pemerintah pusat juga kita akan perhatikan dan pertimbangkan. Tidak mau gegabah ya karena kan resikonya sangat luar biasa gitu.
Tapi jangan khawatir lah, meski pembelajaran lewat daring, insya Allah kita ada strategi bagaimana caranya capaian pembelajaran tetap tercapai ya. Disampaikan ke seluruh siswa, gitu tuh. Baik teman-teman semua, terima kasih telah menyaksikan podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat, tetap berkarya, tetap memiliki jiwa-jiwa yang unggul untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat. Sekian dari saya dan Bu Sopwa SPDI yang telah menemani kita di hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.